Masyarakat dunia bisa bernafas lega sesaat saat Iran dan Amerika melakukan gencatan senjata usai perang berlangsung 1 bulan lebih. Meski gencatan senjata yang dimulai Rabu 8 April 2026 selama 2 pekan, dampaknya masih membekas. Kenaikan harga BBM dunia terjadi sejak awal perang, berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang. Salah satu yang sedang dirasakan Indonesia adalah kenaikan harga kedelai impor hingga tembus 20% dari harga sebelumnya. Ketahanan pangan dunia kembali berada dalam ancaman. Food and Agriculture Organization mencatat indeks harga pangan global pada Maret 2026 melonjak menjadi 128,5 poin, naik 2,4% dalam 1 bulan. Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari akibat keterbatasan ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, maupun kondisi sosial lainnya. Menurut data Badan Pangan Nasional tahun 2024, sekitar 23,29 juta penduduk Indonesia mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu kondisi ketika seseorang tidak memperoleh asupan energi yang cukup untuk hidup sehat dan aktif. Angka ini menunjukkan bahwa masalah akses terhadap pangan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama melalui sedekah sebagai bentuk nyata kepedulian sosial. Dengan berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan, kita dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bersama Basnas, zakat menguatkan Indonesia. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat ini mengajarkan bahwa sebagian rezeki yang kita miliki hendaknya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu sesama melalui sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima bantuan dalam surat At-Taubah ayat 60, di antaranya fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial dan mendorong umatnya untuk membantu sesama, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan. Melalui sedekah, kita dapat membantu saudara-saudara kita memperoleh makanan yang layak. Bantuan sederhana berupa sembako, makanan siap saji, atau kebutuhan pokok lainnya dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan. Setiap bentuk sedekah yang diberikan dengan ikhlas dapat menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan membantu menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan sedekah ini, kami berupaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan yang diberikan mungkin tidak besar, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Sedekah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga menumbuhkan rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial di dalam diri setiap individu. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sedekah merupakan salah satu sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Mari sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu sesama, karena setiap makanan yang kita berikan dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Bersama-sama, mari jadikan sedekah sebagai budaya kepedulian sosial untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.